Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pemirsa broadcast Anyus Patron dimanapun Anda berada. Hari ini kita memasuki episode yang kedua dan Alhamdulillah terima kasih kami atas nama Anyus Patron mengucapkan yang sebesar-besarnya karena telah subscribe, like, dan komen. Di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudi mengundang. Senang sekali. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke teman-teman Anyus Patron, jadi seorang yang telah menginspirasi kaula muda di Karimun yang bisa memotivasi anak-anak muda untuk menggeluti bisnis, dan alhamdulillah anak beliau yang bernama Andri sukses menembus pasar internasional yaitu di Singapura. Benar ya Bu? Ya benar, alhamdulillah. Perkenalkan nama Ibu. Ya nama saya Nuri Fana. Hari ini kita kedatangan Ibu Nuri yang jauh-jauh dari Singapura ya Bu. Sebenarnya dekat, cuma karena luar negeri dikatakan jauh. Anak merupakan kebanggaan keluarga dan itu adalah cita-cita semuanya orang mempunyai anak sukses. Kira-kira Ibu doanya terus cita-citanya dari kecil untuk Adri itu gimana Bu? Ya alhamdulillah pasti doa seorang ibu ya. Itu doa paling mujarab. Ibu yang pertama saya memang selalu support anak saya. Tapi tidak pernah support dia supaya menjadi apa yang pertama sekali study dulu, belajar gitu. Ya udah sampai sekarang Adri pun sebenarnya tidak pernah bercita-cita untuk jadi pengusaha yang seperti terjadi sekarang ini. Dia itu dulunya hobinya bengkel, mau dikasih mobil seperti itu hobinya. Tapi ya sampai di Singapura ya mungkin dia bergaul banyak teman gitu kan, sekolah. Kemudian ada namanya kerja part time malamnya kan, dia ikut-ikut teman-temannya. Mungkin situ dia punya skill juga nge-DJ. Ya udah, akhirnya mungkin dipercaya satu perusahaan ya, bukan perusahaan seperti klub. Nah, terus awalnya dia ada challenge gitu dalam 1 jam bisa nggak dia menciptakan 700 lagu DJ gitu. Ya, terus bisa mengubah-ubah dari musik misalnya India atau Melayu atau disco segala macam. Dalam 1 jam itu tembus 700, bisa tembus dia. Nah, di situ mungkin dilihat dari skillnya, multi talenta lah gitu, seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang membentuk satu perusahaan, pertama satu, sampai sekarang alhamdulillah udah 5 perusahaan. Itu, alhamdulillah. Oh iya Bu, untuk pendidikan di Karimun atau di mana Bu? Untuk si Adri pertama di Karimun sampai ya Karimun kelas 4 SD, kemudian pindah ke Tanjung Pinang sampai kelas 6. Udah tuh kelas 6 selesai pindah hijrah ke Singapura. Seperti itu. Jadi enggak udah tinggal menetap di Singapura. Saya bertiga aja, saya, Adri, terus anak saya satu lagi, adiknya Adri, bertiga. Jadi untuk ke Karimun biasanya pulang ke kampung halaman itu biasanya berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali? Terkadang 1 tahun, ada 3 kali, ada 2 kali. Artinya tidak ada menjadi takaran harus pulang. Kalau ada tertentu ada seperti hajatan pulang, liburan anak sekolah saya pulang, seperti itu. Berapa media itu sempat dipercaya di perusahaan Jepang? Ya benar. Oh, sangat membanggakan. Jadi gimana itu perjalanannya Bu sampai bisa seperti sekarang ini? Memang berat ya, sepertinya Adri itu apalagi dia masih muda. Sekarang dia 29 masuk 30 lah. Dia tuh orangnya, Adri itu dia memang tidak pernah takut gagal, nggak pernah bilang gagal. Dia tuh berani untuk mencoba, gagal tuh kebelakangan, seperti itu. Tapi itu pun ya support dari saya lah, orang tuanya pertama, doa, pesan-pesan moral gitu kan. Terus ada juga saya sampaikan dakwah sedikit-sedikit lah gitu kan. Intinya gini,
kita kan di negara orang, harus menjalin pertama jangan selalu tinggi hati, itu aja kan. Yang kedua saling menjaga hubungan ukhuwah Islaminya dan hubungan ukhuwah insaniyah kita. Jadi artinya dia ya bergaul sama siapa aja gitu. Seperti itu. Alhamdulillah ya, dia anaknya juga ada itu orangnya ya seperti itu, dia tegar. Nggak pernah mengeluh itu anak, nggak pernah. Itu anak saya. Bisnis sukses juga, agama ditanamkan. Itu sudah pasti yang pertama itu yang pertama sekali. Selalu artinya saya kan di rumah itu multi peran lah, saya ayah, saya ibu, seperti itu kan. Saya juga sebagai madrasah dalam rumah, itu yang terpenting buat anak saya. Terus kira-kira kesan-kesan ibu selama ini melihat kesuksesan anak, biar kami sebagai generasi muda, anak-anak muda terutama di Karimun ini bisa terinspirasi dari kesuksesan Adri. Ya mungkin pertama ya harus kerja keras, artinya bukan hanya kerja keras, keyakinan pertama, yakin, jangan pernah takut, wah ini aku gagal, enggak. Coba terus. Karena saya selalu tanya sama Adri, kok kau bisa gitu kan. Kayak kita anak orang, maksudnya kita orang luar loh nak gitu kan. Kok Adri bisa nak seperti ini. Dia selalu bilang, ya seperti pesan mami katanya gitu. Kita tidak boleh tinggi hati. Harus saling support sama teman-teman. Dan dia selalu ini juga sih sebenarnya anak itu pergaulannya sama siapa aja, anak kecil sama anak besar, sama orang dewasa, sama orang tua. Tapi memang yang pertama itu saya bilang jangan pernah tinggi hati, jangan pernah seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang, si orang bilang sukses, saya juga ya bahagia sekali sebagai seorang ibu lihat anak saya. Jadi untuk sekarang ini udah berapa perusahaan? Alhamdulillah udah 5 perusahaan. Kemarin kan ada F1 nih, finalnya tuh hari Minggu F1. Nah termasuk itu dia memenangkan tender itu. Saat ini apakah ibu sama Andri udah pindah keluarga negara Singapura atau masih di Indonesia? Mungkin untuk pindah warga negara mungkin tidak. Memang sih pernah dioper dari government Singapura ya, tapi kayaknya ya, karena keluarga masih banyak di Indonesia ya. Usaha yang Adri udah besar di Singapura kira-kira akan buka cabang di Karimun atau di Indonesia seperti itu? Memang sudah ada planning ya. Pertama di Bali. Tapi dia sementara ini dia harus settlekan dulu yang 50 negara ini. Karena dia kan ada kontrak 50 negara. Yang baru diselesaikan Singapura, Vietnam, mungkin minggu depan ke Jepang, seterusnya ya ke negara-negara yang lain. Memang sudah punya planning untuk ke Bali, Jakarta, Indonesia sih, intinya di Indonesia dikembangkan. Selama ini kan biasa kalau tinggal di suatu negara lain itu kan biayanya sangat besar. Gimana ya ibu sama Andre bisa Maintain sampai itu ya. ini? Memang Singapura negara termahal, tidak mudah untuk stay lama di situ ya. Ya itu tadi maintain aja. Gimana saya bilangnya? Memang harus kuat lah. Karena saya juga tidak, artinya anak saya itu bukan langsung sukses gitu, tidak. Pertama saya dulu yang kerja support biaya sekolah anak. Jadi saya juga sudah coba mengalami pahit getir manisnya di Singapura itu. Dan artinya saya mencari uang tuh untuk anak saya kepala ke bawah kaki ke atas, nyungsep seperti itu. Tapi alhamdulillah hasilnya seperti ini. Saya sudah maaf udah duduk manis menikmati. Seperti itu. Untuk terkait bahasa sama gimana ibu dan Andre menyesuaikan di negara Singapura sana? Ya. Kalau bahasa di sana kan ada India, Melayu, ya, Cina, Inggris.
Kalau saya tuh memang, saya tuh belajarnya kebanyakan juga dari anak saya. Kalau saya tuh pertama, anak saya kan si adik tuh maksudnya memang udah sekolah di situ ya, jadi memang udah bahasa Inggris. Terus yang adiknya Adri juga sudah bahasa Inggris, jadi mereka tuh di rumah berbahasa Inggris. Terus saya juga kadang-kadang kan ngikut nih bahasa Inggris, dan kalau saya salah dibetulin sama anak. Nah, kemudian lama-lama ya bisa gitu. Tapi saya sendiri di dalam rumah itu tetap sama anak berbahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Karena saya jangan sampai anak saya tuh yang cewek itu berpengaruhnya Inggris terus, ya kan? Karena itu terlalu, yang berdua itu Adri sama adiknya bahasanya itu aja Inggris, Mandarin berdua. Tuh. Dan saya tuh kebawa kalau saya berbahasa Melayu atau bahasa Indonesia, anak saya tuh tetap bahasa Inggris ke saya. Itu Jadi untuk adiknya Adli itu sekolah di ke Singapura. Singapura betul. Ketika Adli dan Ibu udah sukses di negara Singapura, kira-kira ada keinginan untuk pindah dan menetap di Indonesia? Seperti itu, Bu? Ada keinginan? Iya, emang insya Allah memang eh, akan kembali ke Indonesia. Karena kami kan memang udah bertiga di situ ya. Saya sebagai single parent. Terus saya nggak punya keluarga lah di sana. Nggak punya siapa-siapa, cuman bertiga. Memang kita akan pulang ke Indonesia, tapi tidak tahu mulai dari mana, kapan. Seperti itu. Kata-kata untuk kami sebagai generasi muda biar bisa mengikuti atau bisa terinspirasi dari Adli, apa, Bu? Kalau saya apa ya, pesan orang tua aja kayak, kalau anak muda kan ya mungkin dari Adri nanti ya. Kalau saya sih sebagai orang tua paling banyak itu doa pertama kan, doa untuk anak. Dan saya juga selalu berpesan sama Adri, jangan durhaka sama orang tua. Terus saya tambahkan di sini, boleh kan? Ya. Adri itu memang anak santun, paling santun sama orang tua. Terus dia tidak mau menyakiti hati orang tua lah, saya lah ibunya kan, dan dia tidak pernah pelit sama saya. Justru dia selalu mengoffer saya, mami mau apa tinggal bilang gitu. Terus nanti ngajak saya shopping mana-mana, selalu membahagiakan saya seperti itu. Terus cara meladeni saya makan, misalnya nih makan nih di mana baik di rumah itu baik di restoran keluar makan. Terus makanan saya itu dia tidak mau menyentuh makanannya dulu gitu. Kalau udah makanan tersedia itu saya dulu diutamakan. Ini mami. Andai kata itu makanan dibungkus gitu ya, terus nanti makanan dibukain buat saya. Dia enggak pernah, artinya itu dia tidak mau mengecewakan saya. Itu mungkin satu bisa sukses seperti karena dia sama orang tuanya terlalu santun. Anaknya santun sekali. Ya, santun, and then dia tuh orangnya sosialnya terlalu tinggi. Terus untuk umur Adli sekarang berapa tahun? Going to masuk 30. Ya. Nah, dari di umur 30 tahun udah mencapai kesuksesan yang begitu megahnya dan begitu dahsyatnya. Kira-kira ada momen spesial apa yang membuat Ibu bangga? Kira-kira momen dari Adri? Ya, memang saya bangga sebagai seorang ibu karena ini mungkin ya sebatas pandangan saya tidak banyak melihat artinya anak Karimun, Pulau Karimun hijrah ke luar negeri terus bisa sukses seperti itu ya, memimpin 5 perusahaan. Itu pun mau dikatakan perusahaan itu bukan perusahaan kecil ya, itu perusahaan besar. Terus itu kebanggaan saya tuh dia bisa merekrut orang kerja di office-nya, banyak orang. Pertama ya orang Bangladesh, orang India, orang Malaysia, orang Cina. Itu satu kebanggaan saya. Maksudnya banknya begini, dia tuh anak Indonesia muda, tapi dia bisa rekrut orang luar negeri lagi yang bekerja sama dia. Artinya dia menciptakan lapangan kerja bukan buat dia, tapi untuk orang luar. Nah, ketika sukses pasti sebelum sukses mengalami suatu keterpurukan atau misalnya momen
kenapa atau apa, adakah di Of momen itu, course Bu? itu ada panjang itu panjang waktunya panjang ceritanya saya mengalami seperti itu. Tapi itu tadi saya selalu hakul yakin kekuatan doa itu saya. Jadi saya punya pondasi iman. Kita apapun pondasi iman itu yang kita tanamkan dulu. Kuat, harus kuat. Karena saya harus waktu itu kalau saya dalam keadaan terpuruk, saya mau pulang ke Indonesia, bagaimana anak saya yang kecil pendidikannya kan di Singapura. Itu tadi saya bilang saya tidak ego. Kalau saya ego di saat itu saya pulang. Tapi di mana anak saya? Tapi karena tadi itu ya pondasi iman pertama kita harus tanamkan. Pondasi iman itu harus kuat dan hakul yakin, insya Allah. Karena kan kita selalu memang waktu dalam keadaan terpuruk saya selalu berpikir gini, ya Allah bagaimana saya di luar negeri tidak ada punya siapa-siapa. Saya cuman bertiga, kemana saya mencari rezeki gitu kan, bagaimana. Ternyata kan pikiran itu bertolak belakang apa yang akan terjadi. Seperti itu. Ya intinya itu aja tadi fondasi iman itu. Dan jangan ego. Kalau saya ego kan saya pulang kemarin-kemarin itu kan. Tapi memang Adri itu selalu menguatkan saya juga. Mami jangan gibah, Mami jangan menggibah. Ada Adri anak laki-laki. Tadi itu seperti itu. Kadang-kadang saya bilang, ayolah pulang ke Indonesia, Adri pulang ke Indonesia. Dia enggak, dia tetap bertahan. Bertahan. Memang dia juga punya keyakinan dia tidak akan pernah gibah, tidak pernah menyerah. Harus sukses Mami baru pulang ke Indonesia. Jadi terima kasih banyak Ibu udah datang di broadcast kami, dan usaha Adri dan Ibu selalu sukses dan Amin. maju, tambah maju. Terus sahabat Anyus Paton semuanya, ini adalah gambaran ketika anak muda meraih kesuksesan. Miskin pun mengalami beberapa kegagalan, dengan kekuatan doa seorang ibu, alhamdulillah bisa mencapai kesuksesan sesuai yang diinginkan. Bahkan bisa memimpin 5 perusahaan berkat doa, tangisan, air mata seorang ibu yang selalu menguatkan anak muda. Mudah-mudahan kita semuanya sahabat-sahabat Anyus Patron bisa terinspirasi dengan bisnis yang digeluti oleh Adri. Selamat malam sahabat pemirsa Anyus Patron. Mungkin hari ini sekian dulu dari broadcast kami. Jangan lupa tetap tonton, subscribe, dan silakan komentar demi kemajuan dan kemanfaatan dan video-video yang akan datang lagi bisa kami buat agar semuanya pemirsa Anyus Patron dapat menikmati berita-berita dan video-video yang kami tayangkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Semoga berkah.